Pujian kami menyatakan isi dan kerinduan kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami rindu dilawat oleh Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku dari setiap kehendak Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap orang yang belum mendengarkan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami umat-umat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami rindu dilawat oleh firman-Mu. Buka hati pikiran kami, pandangan kami tentang Alkitab dengan baik. Sehingga Tuhan Yesus kami memperoleh berkat. Dan pulang dari tempat ini kami menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jam perenungan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Tema kita pada hari ini Bapak Ibu adalah dipanggil menjadi pembawa kabar baik. Dipanggil menjadi pembawa kabar baik. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, ada sebuah kisah seorang pemuda Bapak Ibu yang dulunya adalah seorang pencandu narkoba. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Pergaulannya bebas dan akhirnya dia gila. Dalam kondisi terpuruk Bapak Ibu, pemuda tersebut kabur dari rumah dan menelusuri sepanjang jalan dengan frustasi, dengan linglung. Saya tidak mencantumkan dalam perenungan saya. Bapak Ibu tahu bagaimana ia keluar dari rumah dengan kondisi telanjang. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah jalan, seseorang yang mengenal pemuda ini membawa dia kembali ke rumah. Ketemu dengan keluarganya. Maka keluarga Bapak Ibu terus menerus melakukan pengobatan dan juga pendampingan pelayanan pastoral dan juga dari hamba Tuhan setempat untuk melayani pemuda ini. Jadi pemuda ini Bapak Ibu sembuh secara penyakit, sembuh juga secara hubungannya dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, dari pemuda ini kita belajar juga. 2000 tahun yang lalu ada seorang perempuan Bapak Ibu yang mengalami juga namanya penyakit. Bukan penyakit fisik Bapak Ibu, bukan juga penyakit yang dimana bisa dilihat oleh orang lain, tapi dimana Bapak Ibu penyakit yang dialami oleh perempuan yang dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu adalah penyakit yang dimana tidak ada kepercayaan diri dalamnya, tidak ada kepuasan, tidak ada namanya merasa bahwa dia adalah orang yang paling berharga. Maka Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan ini, maka Yesus hadir dunia ini adalah untuk mencari, untuk membawa setiap orang yang membutuhkan pertobatan, membutuhkan penyembuhan, baik secara fisik maupun secara rohani Bapak Ibu berkata oleh Tuhan. Maka kalau kita membaca dalam pasal 4 ayat pertama Bapak Ibu, Yesus ini Bapak Ibu dalam letak geografis Bapak Ibu, Yesus ini dalam Yudea. Maka Bapak Ibu untuk dari Yudea ke Galilea Bapak Ibu, maka dia untuk menempuh jalan yang jaraknya dekat, maka dia harus melewati Samaria. Tapi Bapak Ibu dari Tuhan, oleh karena orang Yahudi dan juga orang Samaria memiliki namanya Bapak Ibu hubungan yang tidak baik, hubungan yang renggang, hubungan yang tidak harmonis. Di mata orang Yahudi Bapak Ibu, orang Samaria adalah orang paling najis. Maka Bapak Ibu, orang Yahudi ini merasa mereka adalah orang yang paling berharga, orang yang paling murni dan suci. Maka untuk sampai ke Galilea Bapak Ibu, maka rela mereka memutar. Yang seharusnya Bapak Ibu kalau Yudea, Samaria ke Galilea menempuh perjalanan 3 hari Bapak Ibu, maka karena mereka tidak melewati itu Bapak Ibu, maka mereka memutar 2 kali. Maka hitungannya bisa 6-7 hari perjalanan. Tapi Bapak Ibu dan Tuhan, kita membaca dalam ayat yang keempat, ayat yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi. Artinya Bapak Ibu, Yesus ini tidak pernah namanya melewati Samaria. Tapi
kita tahu Bapak Ibu, tujuan Yesus adalah untuk mencari jiwa-jiwa yang mau diselamatkan. Secara kealahan, Yesus dibawa untuk pergi ke Samaria dengan sebuah objek, yaitu sumur. Bapak Ibu benar Tuhan, maka ditempuhlah oleh Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan yang sangat lelah. Tentu Bapak Ibu dalam Alkitab kita tidak pernah membaca kalau Yesus, kalau dia melewati perjalanan dia akan naik unta. Tidak pernah Bapak Ibu ya. Dalam Alkitab tidak pernah dijelaskan bahwa Yesus kalau menempuh perjalanan dia akan naik kuda. Tentu dengan jalan kaki. Perjalanan yang jauh Bapak Ibu, perjalanan yang lama dengan kaki sendiri, Bapak Ibu pasti capek. Maka dia menempuh perjalanan yang panjang, dia sampai di Sikar. Maka di sekitar itu Bapak Ibu ada sebuah sumur. Dia berteduh. Bapak Ibu dirahmati oleh Tuhan, ketika ia berada di sumur itu, berteduh di situ Bapak Ibu, tiba-tiba ada seorang perempuan. Siapakah perempuan itu? Adalah perempuan Samaria. Dalam kelelahan, dalam kehausan, dalam kelaparan Bapak Ibu, ketika Yesus melihat ada jiwa, Yesus lupa apa yang menjadi tadi kelelahan dalam dirinya. Maka dia mulai berbincang. Ketika di ayat yang ke-7 Bapak Ibu ya, di ayat yang ke-6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari-hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria Bapak Ibu. Perempuan Samaria ini Bapak Ibu adalah perempuan yang memiliki namanya masalah. Bapak Ibu, biasanya kita perempuan atau ibu-ibu kalau ke sumur, kalau bukan pagi sore, karena siang hari itu Bapak Ibu panas. Siapa yang mau keluar di siang hari? Jadi di pagi hari itu orang berlomba-lomba kalau boleh dia bangun pagi-pagi untuk menampung air di sumur. Mungkin sekarang Bapak Ibu Gen Z sama Gen Alpha ini yang tidak tahu namanya bagaimana menimba air. Saya milenial Bapak Ibu, saya menimba air. Jadi kalau bagaimana praktekan menimba air itu saya tahu. Ada yang ditarik sini, ada yang ditarik kayak gini. Maka Bapak Ibu, jarang namanya sumur yang ada tempat teduh, terkecuali itu sumur yang estetik, sumur yang memang dibuat untuk sendiri. Tapi kalau sumur umum Bapak Ibu, itu hanya sumur seperti ini. Mau baguslah air itu, mau tidak, terserah. Nah di situ Bapak Ibu, perempuan ini ada masalah. Apa masalahnya? Kenapa dia harus pergi di sumur di jam 12 siang? Ada masalah Bapak Ibu berkata oleh Tuhan. Masalahnya adalah perempuan ini punya masalah di mana Bapak Ibu secara statusnya sebagai orang Samaria, sebagai juga perbuatan yang telah dibuatnya, bagaimana dia juga mengenal Tuhan. Maka Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, Yesus memulai dengan pembicaraan. Yesus memulai dengan pembicaraan Bapak Ibu, di mana Yesus mau memberikan sebuah pemahaman, pandangan yang baru, perubahan yang baru, bahwa orang Yahudi yang di mana di mata orang Samaria adalah orang yang paling membenci kehadiran orang Samaria. Maka Yesus mengubah, maka Yesus mematahkan, maka Yesus merobohkan itu semua. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan dia mau berbicara dengan perempuan Samaria ini. Bukan hanya perempuan yang secara sosial Bapak Ibu dan juga secara budaya, tapi secara juga Bapak Ibu di dalam dirinya ini sudah hancur dan sebagainya. Maka Yesus merobohkan itu Bapak Ibu. Demi apa? Demi jiwa. Artinya Bapak Ibu, Yesus datang bukan hanya menyelamatkan satu suku saja. Yesus bukan hanya menyelamatkan yang cantik-cantik saja. Ibu-ibu ya, jangan bilang nanti Yesus datang kepada orang yang bibirnya merah. Maka saya kalau nggak punya bibir merah, saya usahakan saya hajar suami saya di rumah. Saya tidak mau, saya harus beli lipstick matte yang merek Maybelline. Karena itu membuat namanya citra diri saya bagus.
Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, adik-adik saya, pemuda-pemudi, Yesus datang bukan hanya kepada engkau yang merasa ganteng, merasa cantik. Yesus datang kepada siapa yang mau datang membuka hatinya. Bapak Ibu oleh Tuhan, apa masalahnya dengan orang Yahudi dan juga orang Samaria? Saya memberikan sebuah mengupas sedikit Bapak Ibu ya, mengenai orang Samaria dan juga orang Yahudi ini. Dulu Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa orang Yahudi dan orang Samaria Bapak Ibu, mereka ini memiliki namanya kekompakan yang luar biasa. Tapi permasalahannya Bapak Ibu antara orang Yahudi dan Samaria dimulai dari akar dari orang-orang Samaria adalah penduduk Israel Utara yang pada tahun 722 sebelum Masehi ditaklukkan oleh Asyur. Kebijakan Asyur saat itu adalah membuang bagian penduduk Israel Utara ke tempat lain dan memasukkan penduduk bangsa-bangsa lain ke dalam Israel Utara. Hal ini dilakukan Bapak Ibu untuk apa? Untuk mencegah pemberontakan. Orang-orang Samaria kemudian dianggap sebagai hasil asimilasi antara orang-orang Israel. Artinya Bapak Ibu, mereka ini dianggap sudah namanya kawin campur. Tidak lagi Yahudi yang tulen, bukan lagi Yahudi yang bersih, bukan lagi Yahudi yang benar-benar Yahudi. Mereka sudah menikah dengan suku-suku lain. Maka Bapak Ibu oleh Tuhan, ketika mereka pulang ya, Yahudi dari kerajaan Yehuda kembali dari pembuangan, mereka mulai merumuskan Bapak Ibu bahwa kembalinya identitas Yahudi dan disertai berbagai peraturan keagamaan. Mereka menekankan Bapak Ibu bahwa kemurnian darah Israel sehingga memandang negatif orang-orang Samaria. Jadi hubungan keduanya ini Bapak Ibu semakin memburuk, semakin tidak baik, sehingga sampai kepada perjanjian baru. Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, jadi hubungan yang rentang, hubungan yang sudah hancur, Yesus hadir memulihkan. Katakan amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, hubunganmu dengan keluargamu, ibu-ibu dalam rumah tangga yang bisa mempersatukan persaudaraan suami dengan suami adalah perempuan. Siapa ibu-ibu? Siapa ibu-ibu? Perempuan. Apapun itu Bapak Ibu, maka yang bisa mempersatukan tembok-tembok jika ada permasalahan adalah seorang perempuan. Karena Bapak Ibu, perempuan itu adalah lemah lembut. Saya tidak tahu ibu-ibu PWMI, karena hari ini dalam minggu PWMI, tembok apa yang memisahkan kita dengan yang lain? Sehingga saya tidak tahu Bapak Ibu ya, apakah di ibadah PWPWM ini ada namanya kelompok-kelompok, kelompok cibi-cibi, kelompok merah-merah, kelompok senyum-senyum. Saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini, robohkanlah tembok itu, diskriminasi, pengecualian dan lain sebagainya dalam nama Yesus, robohkan. Amin ibu-ibu. Maka ibu-ibu GMI Getsemani menjadi ibu-ibu yang satu hati, satu iman, dan berdiri teguh di dalam Tuhan. Saya tidak tahu juga Bapak Ibu, tembok apa, diskriminasi apa yang terjadi di keluargamu. Maka dalam firman Tuhan ini, hadirkanlah Yesus, terimalah Yesus, dan robohkanlah semuanya itu. Yang kedua Bapak Ibu, di sini Yesus perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus. Yesus di sini Bapak Ibu memberikan sebuah kepuasan. Kita membaca Bapak Ibu di ayat yang ke 10 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Di sini tuh Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang menyampaikan, hai perempuan Samaria, berilah aku minum. Di pemahaman pandangan perempuan Samaria ini Bapak Ibu, minuman adalah minuman yang kita minum setiap hari. Bapak Ibu, habis saya minum ini Bapak Ibu, saya pasti haus habis saya khotbah. Saya pasti habiskan
air minum lagi Bapak Ibu. Dan bahkan pun bisa nambah lagi. Karena apa Bapak Ibu? Ini air biasa. Tidak memberikan kepuasan dalam diri saya, tapi air hidup yang dikatakan oleh Yesus adalah air yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Mau pakai sumur bor dalam-dalamnya sampai habis 50 juta, tidak akan memberikan engkau kepuasan. Tapi air hidup adalah hidup yang baru. Amin Bapak Ibu. Hidup yang baru Bapak Ibu. Artinya yang selama ini engkau cari, yang selama ini engkau renungkan, ketika aku memakai ini, ketika aku menggunakan ini, ketika aku menggosipkan ini, ketika aku melakukan ini, kok aku tidak pernah puas? Karena apa? Engkau belum mendapatkan siapakah itu sumber air kehidupan itu. Hari ini Bapak Ibu dari Tuhan, Yesus menawarkan kepada kita, ibu-ibu, Minggu PWMI, apa yang membuat engkau sering merasa haus? Haus kasih sayang suami, haus perhatian orang lain, dikit-dikit sakit hati. Kalau bahasanya mengatakan, apa kedadagu, sakit hatiku, orang itu menegur saya. Apalagi yang membuat engkau oleh karena dilihat langsung tidak puas? Maka Bapak Ibu, janganlah cari kepuasan dari air yang biasa saja. Carilah kepuasan dari Tuhan. Tuhan mengatakan, inilah air yang kuberikan kepadamu yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Artinya Bapak Ibu, kebahagiaan yang kekal. Maka Bapak Ibu dari Tuhan, ketidakpuasan yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini, maka Bapak Ibu, dia mencari yang lain. Maka dia punya suami 5 yang sekarang ada bersama dengan dia bukan juga suaminya. Pemuas hasratnya, pemuas dirinya. Jangan sampai Bapak Ibu, supaya kita disenangkan oleh orang lain, maka kita mengadu domba orang lain. Jangan sampai supaya kita terlihat baik, supaya kita dipuji lebih baik, lebih kaya dan sebagainya, kita menjatuhkan orang lain. Ibu-ibu sangat sensitif. Maka temukanlah sumber air hidup yang dimana engkau tidak akan mencari kedamaian, kepuasan dari orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, di sini adalah Yesus memberikan namanya pencerahan bagaimana siapakah jalan kebenaran dan dirinya. Bapak Ibu oleh Tuhan, kita masuk dalam sebuah tema adalah dipanggil untuk membawa kabar baik. Dipanggil untuk membawa kabar baik Bapak Ibu. Adalah panggilan atau ajakan bagi orang percaya untuk menyampaikan berita sukacita, damai dan keselamatan. Jadi Bapak Ibu dari Tuhan, orang yang bisa membawa kabar baik ini, orang yang bisa menyampaikan Injil ini adalah orang yang sudah dipulihkan. Amin. Tidak mungkin Bapak Ibu dia akan membawa kabar baik, dia akan memberitakan kebaikan kalau dia belum menikmati kebaikan. Dia tidak bisa menceritakan bagaimana rasa minuman emas ini kalau dia tidak minum air emas. Maka dia harus menghidupi, dia harus menikmati lawatan Tuhan itu. Maka dalam firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu, engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Siapa yang sudah dipulihkan Tuhan katakan amin Bapak Ibu. Ibu-ibu, engkau sudah dipulihkan Tuhan? Kurang kencang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya nggak tahu lagi Bapak Ibu ya kapan saya diundang khotbah lagi Bapak Ibu. Saya habiskan hari ini. Orang yang membawa kabar baik adalah orang yang dipulihkan. Tidak mungkin Bapak Ibu orang yang sakit melayani orang yang sakit. Tentunya Bapak Ibu orang yang sehat lah yang melayani orang yang sehat. Maka Bapak Ibu,
Jangan pernah engkau menganggap saya seorang pelayan, saya seorang pemberita Injil, saya seorang yang membawa kabar baik, saya orang Kristen, tapi engkau masih membawa luka itu. Setia dalam melayani. 31 Bapak Ibu sampai 38. Artinya Bapak Ibu, Yesus sudah kenyang ketika ia sudah diberikan makanan perempuan Samaria. Maka dia melihat kesukaanku adalah melakukan kehendaknya. Artinya apapun yang menjadi, ya, apapun yang menjadi hambatan dalam dirimu, maka harus memersatukan pelayanan. Karena itu validasi, ya, kesenangan, ya, untuk selalu namanya dinomorsatukan, kesenangan untuk dihargai. Dalam firman Tuhan ini, buanglah tempayanmu itu, maka pergilah untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat banyak kesempatan untuk memberitakan Injil. Belum tentu keluarga kita tahu Injil, belum tentu lingkungan kita tahu Injil. Maka apa yang harus dilakukan? Pergilah, bersaksilah, dan jangan sia-siakan waktu. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini cuma beberapa ayat, satu pasal beberapa ayat, tapi makna rohaninya sangat luar biasa. Bapak Ibu, jadilah pembawa kabar baik dan sampaikanlah Injil itu ke tempat di mana engkau berada. Ingat, pemulihan diri terlebih dahulu. Maka bawalah kepada keluargamu, kepada sekitarmu, tempat kerjamu, dan dimanapun. Jika saat ini ada orang yang engkau menghendaki dia berubah, maka berdoalah sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami pada hari ini melalui pemulihan kehidupan perempuan Samaria. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jika ada di antara kami yang ada di tempat ini, khususnya untuk ibu-ibu, membutuhkan pemulihan dan mau dipulihkan, Tuhan, jamahlah mereka. Bawalah mereka kepadamu, dan seluruh kami umat-umat-Mu Tuhan, pulihkanlah setiap hati kami, biarlah kami menjadi pribadi yang mau membawa terang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoa untuk GMI Getsemani Bengkulu ini dan juga resor dalamnya. Tuhan, Engkau memberkati, biarlah resor GMI Getsemani yang diberkati oleh Tuhan, baik para hamba Tuhan dan juga majelis pengurus dan juga jemaat. Hamba-Mu berdoa untuk GMI, kepemimpinan para bisop, para hamba Tuhan dan majelis yang melayani, serta konta ke-56 di Batam. Tuhan memberkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan melalui kepemimpinan mereka berjalan dengan baik. Secara khusus untuk konta yang akan dilaksanakan di Batam, dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, dan juga peserta baik itu utusan maupun para hamba Tuhan yang mengikutinya. Secara khusus untuk tuan rumah, Tuhan memberkati sehingga terjadinya konferensi tahunan ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ada makna-makna tertentu yang memang diambil untuk membangun setiap umat-umat Tuhan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, hamba-Mu juga terus menuntun dalam doa untuk pertumbuhan iman, kesehatan, usaha, pekerjaan jemaat yang merindukan keturunan, jemaat dalam pemulihan khususnya untuk Ibu Dharma Siregar. Kami bersyukur Tuhan untuk kemoterapi sudah selesai dan saat ini dengan dalam proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan yang terus melawat untuk Ibu Suryana Murinata, untuk Ibu Linda Sitanggang, Bapak Openai Uta Barat, Ibu Mutiara Ginting, Bapak Witarsa Sitepu, Ibu Rohani, Ibu Rohana, Saudara Andre Bor di Sitopu yang kemarin Tuhan mengalami kecelakaan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, pemulihan dan semangat daripada Yesus Kristus yang menyembuhkan mereka.
Tuhan, topang tangan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu setiap jemaat-Mu yang membutuhkan lawatan-Mu, membutuhkan kerinduan keturunan, pasangan hidup. Tuhan anugerahkan seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk pendidikan anak jemaat, pekerjaan, dan juga yang menantikan pasangan hidup. Tuhan memberikan yang memang benar-benar dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk persekutuan PWMI hari ini. Sebagai hamba Tuhan saya berdoa, biarlah PWMI ini menjadi PWMI yang bertumbuh dalam Tuhan, PWMI yang mengalami pertobatan, PWMI yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika selama ini Tuhan Yesus ada di antara mereka masih belum menemukan kepuasan dalam kasih Kristus, tapi melalui firman Tuhan ini dan ke depannya membawa mereka untuk menjadi ibu-ibu yang luar biasa, diteladani dan menjadi pembawa kabar baik kepada siapapun. Pakai setiap hati mereka, pakai setiap hidup mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, situasi politik, dan juga saat ini Tuhan Yesus yang terjadi pelecehan di mana-mana. Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus kasus yang masih belum ditemukan, yang pembunuhan, pelecehan yang terjadi di Nias. Seorang anak sekolah Tuhan ditemukan meninggal dalam keadaan tidak baik, dan sampai sekarang Tuhan Yesus belum dapatkan siapakah pelakunya. Kami berdoa, Tuhan, tunjukkanlah jalan yang baik, pulihkanlah bangsa kami ini Tuhan, dari kriminal, dari pelecehan politik yang tidak baik. Menangkanlah bangsa kami ini Tuhan. Kami merindukan bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dimenangkan Tuhan, khususnya kota Bengkulu ini. Tuhan, jauhkan dari gempa bumi, tsunami, dan hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk juga pemilihan kepengurusan untuk tahun 2026 sampai 2028, renovasi gereja, misi gereja di utara dan rencana ke selatan, dan jemaat yang memiliki jiwa misioner. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memakai setiap umat-umat Tuhan, dan siapapun nanti yang terpilih dalam kepengurusan juga Tuhan di GMI Getsemani ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami panjatkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.